5 orang tewas dalam tabrakan beruntun di Tol Cipali, Purwakarta. Polisi menyelidiki penyebab kecelakaan. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR. Ketua Komisi 3 menyebut ada 4 hoaks yang bikin publik menolak revisi KUHP. Selebgram Lisa Mariana memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat usai ditetapkan tersangka kasus video asusila. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Kita jelang Indonesia Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat jalan Ciledug Raya atau Seskoal tergenang banjir setinggi 30 cm. Sejumlah kendaraan mogok karena nekat menerobos genangan banjir. Petugas mengarahkan sejumlah kendaraan yang melintasi genangan banjir setinggi 30 cm di Jalan Ciledug Raya, Cipulir, Jakarta Selatan. Kendaraan yang melintas melaju perlahan hingga mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Kebayoran Lama menuju Cipulir padat. Sebagian pemotor bahkan memilih menepi di bahu jalan untuk menunggu air surut. 4 unit mesin penyedot air milik suku Dinas Tata Air pun dikerahkan agar genangan cepat surut. Hujan deras yang mengguyur Jakarta juga membuat ruas jalan raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat tergenang setinggi 30 cm. Sebuah angkot mogok karena nekat menerobos banjir. Sementara sejumlah pemotor memilih melintas di atas trotoar untuk menghindari genangan banjir. Guna mengurai kepadatan lalu lintas di lokasi, sejumlah petugas Satpol PP Jakarta Barat melakukan pengaturan arus kendaraan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Kecelakaan beruntun melibatkan 2 bus dan 1 travel minibus di Tol Cipali arah Jakarta. 5 orang meninggal dan puluhan lainnya terluka. Kecelakaan terjadi saat lalu lintas arah Jakarta padat. Kemudian bus Agramas yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak bus Sinar Jaya dan minibus dari arah belakang. 5 orang meninggal, 7 luka berat, dan 14 orang lainnya luka ringan. Kilometer 72. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan beruntun di kilometer 72.500 arah Jakarta. Polisi bilang saat kejadian kondisi lalu lintas sedang padat. Seluruh korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Pada saat ini kita sedang melakukan pendataan terhadap korban-korban, baik korban luka ringan maupun ada informasi yang meninggal dunia. Kita masih melakukan pendataan. Nanti kalau sudah lengkap kita akan informasi. Ya, nanti kita masih penyelidikan. Untuk CCTV juga kita sudah miliki, nanti akan informasikan lebih lanjut seperti apa hasil dari penyelidikan. Kecelakaan bermula saat bus PO Agramas melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta di jalur B Tol Cikopo Palimanan kilometer 72 wilayah Bungursari, Kabupaten Purwakarta pada Selasa dini hari. Tiba-tiba bus PO Agramas menabrak bagian belakang bus PO Sinar Jaya yang ada di depannya.
Setelah ditabrak, bus PO Sinar Jaya yang kehilangan kendali langsung menghantam minibus yang ada di depannya. Akibat benturan beruntun, 3 kendaraan terperosok ke dalam parit di pinggir jalan tol. Dan kita akan memperbarui informasi terkait kecelakaan maut di Purwakarta bersama jurnalis Kompas TV, Hendry Irawan. Selamat sore, Hendry. Dari hasil olah TKP yang dilakukan polisi, apa penyebab kecelakaan? Ya, baik Iksan dan juga saudara, dapat kami informasikan dari kecelakaan yang terjadi pada Senin dini hari yang melibatkan 3 kendaraan, yakni 2 bus, yaitu bus Agramas, bus Sinar Jaya, dan sebuah minibus. Tadi siang, polisi dari Polres Purwakarta, Polda Jabar, dan juga Korlantas Mabes Polri melakukan olah TKP di lokasi atau di titik tempat kejadian perkara kecelakaan tersebut dengan menggunakan 3 dimensi scanner untuk mengetahui secara pasti seperti apa peristiwa kecelakaan beruntun itu terjadi yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia dan puluhan orang luka-luka. Dari informasi yang kami terima tadi, polisi melakukan 10 titik pengecekan di lokasi tersebut dengan menggunakan 3D atau 3 dimensi scanner untuk melihat atau mengetahui kondisi di lokasi tersebut secara 3 dimensi. Selain itu, polisi juga telah memeriksa CCTV yang berada tidak jauh dari lokasi kecelakaan, dan memang informasi yang kami terima dari pihak kepolisian diketahui bahwa memang saat kejadian tersebut arus lalu lintas menuju arah Jakarta sedang terjadi perlambatan karena ada perbaikan jalan di beberapa kilometer di depan, sehingga arus menjadi lambat, dan tiba-tiba dari arah belakang mobil bus Agramas yang meluncur dari arah Cirebon menuju Jakarta menabrak bagian belakang mobil bus Sinar Jaya, dan di sampingnya ada mobil minibus Grandek yang kemudian sama-sama terbawa ke bahu kiri jalan dan terperosok ke parit. Selain itu, polisi juga telah melakukan identifikasi terhadap korban meninggal maupun korban luka. Informasi yang kami terima bahwa total korban dari kecelakaan tersebut sebanyak 44 orang, di mana 5 orang diantaranya meninggal dunia, yakni sopir dan kernet Agramas yang sudah dibawa pulang oleh pihak keluarganya, dan saat ini masih ada 3 korban meninggal dunia yang masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Sementara dari 44 orang korban tersebut, 39 diantaranya dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak ini, dan 36 diantaranya mengalami luka-luka, 3 luka berat, dan 36 luka ringan. Untuk 6 orang lainnya dibawa ke Rumah Sakit Siloam Purwakarta, dan informasi yang kami dapatkan sudah dibawa pulang sama pihak keluarganya. Ihsan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Hendry Irawan melaporkan langsung dari Purwakarta, Jawa Barat. Terima kasih, Hendry. Kita ke informasi lainnya, saudara. Seorang pria yang diduga menderita gangguan jiwa mengamuk di bus di Terminal Purabaya, Surabaya. Saat hendak diturunkan, dia menantang kru bus untuk berkelahi. Ayo kon mudun, ora budal sama ora mudun iki kok. Bapak jarno gendeng. Enggak budal ya wis. Lah. Budalan ndak. Video amatir merekam keributan di dalam salah satu bus jurusan Surabaya menuju Kediri di Terminal Purabaya, Surabaya, Jawa Timur. Keributan akibat pria yang mengamuk lantaran diduga tersinggung saat kernet bus meminta dirinya untuk bergeser maju agar penumpang lain dapat terangkut. Petugas yang datang langsung menggiring pria yang diduga menderita gangguan jiwa ini keluar dari terminal. Mendapat laporan dari teman-teman yang di area shelter bahwa ada ODGJ yang mengganggu kenyamanan penumpang. Langsung kami panggil pihak petugas keamanan untuk segera mengamankan agar tidak jadi yang tidak diinginkan, dan untuk ODGJ tersebut sudah digiring keluar menuju area terminal agar tidak mengganggu kenyamanan. Dan apabila nanti kembali lagi ke sini, petugas kami langsung membawa ke Liponsos. Tapi kemarin sudah digiring keluar dan tidak kembali lagi. Diguyur hujan deras, BEM Universitas Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR memprotes pengesahan revisi KUHAP. Selengkapnya usai jeda.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Update. Saudara, selebgram Lisa Mariana diperiksa penyidik Ditsiber Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan video asusila. Sebelumnya pekan lalu, Polda Jawa Barat sudah menetapkan Lisa sebagai tersangka atas kasus dugaan video asusila. Didampingi kuasa hukumnya, tersangka selebgram Lisa Mariana memenuhi panggilan penyidik Ditsiber Polda Jawa Barat. Lisa tidak banyak berkomentar saat ditanya wartawan perihal kasus yang menjeratnya. Lisa hanya meminta didoakan atas kasus yang dialaminya. Kuasa hukum Lisa Mariana menyebut kliennya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Ia pun mempertanyakan penyidik terkait status tersangka Lisa Mariana. Diketahui pekan lalu Polda Jawa Barat telah menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka dalam kasus dugaan video asusila. Hanya sih konfrontir. Jadi antara Lisa Mariana, terus ex-manajernya sama pemeran prianya. Kalau surat yang kita terima itu adalah pemanggilan saksi, bukan tersangka. Nah, jadi mungkin ada kekeliruan yang dibutuhkan oleh Humas. Gitu. Karena kan pada saat pernyataan Humas itu kan spontanitas itu dijawab. Gitu. Jadi apa yang dinyatakan Humas itu sangat berbeda dengan keterangan dari Lisa Mariana sendiri pada saat itu. Kita ke sorotan lain. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia berunjuk rasa di depan gerbang Pancasila Gedung DPR Senayan, Jakarta. Meski diguyur hujan, mahasiswa tetap bertahan memprotes pengesahan revisi KUHAP yang dilakukan DPR. Teman-teman media, lihat, karena kita saat ini kesal. Kenapa RKUHAP yang... Dalam aksinya, mahasiswa sempat memblokade mobil Dirjen Kementerian yang dikawal polisi dan satu mobil dinas polisi yang melintas. Mahasiswa menyebut aksi menyetop kendaraan yang dikawal polisi ini merupakan ungkapan kekecewaan karena imbas pengesahan revisi KUHAP. Massa menilai pengesahan revisi KUHAP cacat prosedur dan berpotensi membuat aparat semakin sewenang-wenang. Tadi itu ada mobil pakai patwal. Di saat kondisi lagi aksi dia pakai patwal asal jalan aja gitu ya. Ya sebenarnya itu sebagai bentuk kekecewaan kita saja sebenarnya. Kita bukan memberikan tapi kita memberikan suatu ya bentuk demonstrasi di situ. Kita melakukan stop jalan dan lain sebagainya. Gitu sih. Saudara, demo mahasiswa bertepatan dengan pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP menjadi undang-undang oleh DPR. Pengambilan keputusan ini dilakukan pada rapat paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026. Pengesahan KUHAP dilaksanakan di ruang paripurna DPR Senayan, Jakarta dengan dihadiri 242 anggota. Seluruh anggota dewan dari seluruh fraksi sepakat RKUHAP disahkan menjadi undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap publik yang masih menolak proses legislasi ini tidak termakan hoaks terkait substansi KUHAP baru. Dalam rapat, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman juga menyebut KUHAP yang baru sangat progresif dibanding KUHAP yang lama. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoaks-hoaks yang beredar itu semuanya hoaks, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. KUHAP yang baru ini sangat-sangat progresif yang bisa dilakukan pra peradilan. Yang pertama, sah atau tidaknya upaya paksa, kemudian sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya permintaan ganti rugi, sah atau tidaknya penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Kemudian penuntutan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Nah, yang ini yang saya sebutkan terakhir
itu dikenal dalam bahasa Inggrisnya itu undue delay. Jadi kalau kita melaporkan perkara ke aparat penegak hukum, kadang-kadang bertahun-tahun nggak diproses, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dengan KUHP yang baru, maka hal tersebut menjadi objek pra-peradilan. Kita bisa ajukan gugatan pra-peradilan agar hakim memutus agar laporan kita bisa ditindaklanjuti. Lalu soal permohonan penangguhan penahanan dan pembantaran penahanan juga menjadi objek KUHP. Mobil dinas tabrak pohon, Kapolsek Arjasa Situbondo meninggal dunia. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Puting beliung menghantam bangunan ruang IGD klinik di Cirebon, Jawa Barat. Di IGD yang di dalamnya terdapat ruang rawat inap rusak diterjang puting beliung. Nih, Bun, kayak gini tuh. Tidak ada korban jiwa dan 9 pasien klinik sudah dipindahkan ke rumah sakit lainnya. Hancur. Di Banyuwangi, Jawa Timur, kepala desa menuntut klarifikasi dan permintaan maaf anggota DPRD Banyuwangi bernama Suwito setelah dituduh melakukan pemotongan bansos dan mengambil keuntungan puluhan juta rupiah. Dalam pertemuan, Suwito menyampaikan permintaan maaf resmi di hadapan Kades. Ia berharap masyarakat dan pemerintah bisa berkolaborasi dalam pengawasan bantuan sosial dan program pemerintah agar tepat sasaran. Di Situbondo, Jawa Timur, warga bersama polisi berupaya mengevakuasi korban dari mobil dinas polisi yang ringsek. Saksi menyebut mobil menabrak pohon saat melaju dari arah Banyuwangi menuju Surabaya. Polisi menyebut kecelakaan diduga akibat korban mengalami serangan jantung saat berkendara. Di kawasan eksit tol Bawen, jalur Semarang-Solo, Semarang, Jawa Tengah, kecelakaan karambol terjadi saat truk box yang melaju di turunan arah Salatiga diduga mengalami remblong dan menabrak 2 kendaraan. Sopir truk sempat mencoba membanting setir, juga menabrak 2 kendaraan lainnya yang berada di sisi jalur kanan. Tidak ada korban, namun 5 kendaraan rusak parah dan badan truk yang melintang membuat lalu lintas macet. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Sidang lanjutan kasus kematian Prada Lukinamo untuk 17 orang terdakwa menghadirkan ahli pidana militer dan komandan batalion tempat Prada Luki bertugas. Saksi ahli pidana militer dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus kematian Prada Lukinamo. Saksi ahli yang dihadirkan adalah Dedi Manafe, dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam keterangannya, saksi ahli banyak mengulas soal tingkat penganiayaan yang dilakukan. Selain saksi ahli, auditor militer juga menghadirkan kembali Komandan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Waka Ngamere, Letkol Infanteri Justik Handinata. Menurut pandangan izin yang mulia, prinsip dasar daripada hukum pidana itu siapa berbuat dia bertanggung jawab. Berbuat bertanggung jawab itu artinya kausalitas, itu artinya kalau menyebabkan terhadap A maka bertanggung jawab terhadap A. Kalau menyebabkan kepada B maka bertanggung jawab terhadap B. Dalam artian, dalam ilustrasi yang disampaikan, maka pertama dari segi tindakan nyata 131 dia bertanggung jawab terhadap dia sakiti B, berarti dia bertanggung jawab terhadap B. Tetapi kalau dia senior, bahkan paling senior, maka dia kena di 132 untuk si A. Pada tanggal 28 untuk di pagi hari, ya, almarhum Prada Luki sempat kabur dari satuan. Kabur dari satuan. Siap. Itu pukul berapa itu, saudara saksi mengetahui? Siap. Saya tidak mengetahui dengan jelas, Pak. Tapi informasi yang pagi hari ya. Siap, pagi hari. Pagi hari ya. Ya, lanjut saudara saksi. Siap, dari laporan kembali sekitar jam 11. Sebelumnya, ibu almarhum Prada Luki menangis usai sidang. Ia meminta bertemu dengan Komandan Batalion 834 Waka Ngamere
yang menjadi saksi di sidang kematian putranya. Namun keinginan Sepriana tak tercapai. Dan Yon baru keluar ruangan setelah Sepriana dan keluarganya pulang. Beta puana sudiannya ya sa komandan yang tahu sa beliau masih punya hati, beliau pasti akan keluar dari jabat tangan dan beta sebagai ibu kandung daripada Luki. Kalau memang Bapak Jastik masih punya hati, Bapak bisa keluar dari jabat tangan dan beta langsung. Biar Bapak tahu bagaimana hancurnya beta hati. Beta hati terlalu hancur Bapak. Tapi beta paksa kuat saja Bapak. Ibu mana yang mau anak sampai begini Bapak? Lebih baik beta puana sudah ada kerja lebih baik. Tapi beta anak hidup dan beta sama-sama Bapak. Daripada beta anak disiksa seperti ini Bapak sampai meninggal. Mungkin bagi Bapak sudah ada arti, mungkin Bapak punya harta, punya jabatan. Tapi bagi beta puana itu sangat berarti Bapak. Bapak boleh tanya satu asrama bagaimana beta terlalu sayang beta puana Bapak. Beta pun perjuangan buat beta puana terlalu luar biasa Bapak. Beta hanya minta Bapak keluar jabat tangan dan beta saja, itu saja. Kalau Bapak masih punya hati kasih, Bapak bisa keluar ketemu beta sekarang dan jabat tangan langsung Bapak. Itu saja. Kabar lain yang juga jadi sorotan, saudara, imbas aturan baru kuota haji 2026 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat merosot drastis. Sebelumnya kuota haji di Kabupaten Cianjur mencapai 1.300 orang, namun kini hanya 59 orang. Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kabupaten Cianjur menyebut, pasca kebijakan baru ini terjadi pengurangan dan pergeseran kuota di kota dan kabupaten. Imbas dari kebijakan baru, waktu tunggu antrean haji yang semula 15 tahun kini mencapai 26 tahun. Jemaah calon haji asal Kabupaten Cianjur berharap pemerintah bisa menyediakan kuota awal 1.300 jemaah calon haji. Kabupaten Cianjur antreannya yang tadinya paling cepat 17 tahun, sekarang kurang lebih kalau diratakan itu 26 tahun sampai 28 tahun. Jadi kami berharap kepada seluruh jemaah haji untuk tetap bersabar sambil menunggu keputusan Presiden apapun nanti keputusannya. Semoga ini yang terbaik untuk jemaah haji Cianjur, jemaah haji Indonesia. Sebelumnya Kementerian Haji dan Umroh memastikan jumlah kuota haji nasional tahun 2026 berdasarkan antrean tahun pendaftaran agar jumlah calon haji dari tiap daerah yang diberangkatkan bisa seimbang. Kementerian Haji dan Umroh juga menyamakan waktu tunggu calon jemaah haji jadi 26,4 tahun secara nasional. Hal ini dilakukan agar jumlah jemaah haji dari tiap daerah yang siap diberangkatkan ke Tanah Suci bisa seimbang. Jadikanlah setiap usaha kami sebagai amal ibadah. Kita menggunakan antrian ini untuk memberikan keseimbangan bahwa antrian nanti sama dari Aceh sampai Papua sama 26,4 tahun semua. Selama ini berbeda-beda, ada yang 18 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 45 tahun seperti Sulawesi Selatan. Tahun ini 26,4 tahun semua. Ini efeknya berimbas kepada nilai manfaat. Selama ini yang antri 18 tahun sama yang antri 40 tahun sama mendapatkan nilai manfaat. Nah, dengan antrian yang sama maka fair lah kalau mendapatkan nilai manfaat yang sama juga. Informasi tadi menutup Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit, sehat selalu. Sampai jumpa.